Selamat datang di SMPN 2 Sendawar. Di sini adalah tempat berkembangnya orang pandai dan juga kreatif untuk menghadapi tantangan zaman di Indonesia maupun di era dunia. SMPN 2 Sendawar merupakan SMPN favorit dan juga SMP rujukan yang ada di Kabupaten Kutai Barat. Di sini banyak kegiatan untuk memajukan siswanya dalam bidang prestasi maupun bidang karakter. Nah, karena kalian telah mengetahui bahwa SMPN 2 Sendawar adalah SMPN yang keren dan menghasilkan siswa-siswi yang berkualitas, maka kami harap untuk siswa-siswi yang baru saja memulai pendidikan pertama di SMPN Negeri 2 Sendawar ini dapat belajar dengan sungguh-sungguh dan dapat mematuhi peraturan serta tata tertib yang berada di sekolah ini. Kami tahu dengan adanya pandemi COVID-19 ini pasti akan menyulitkan para orang tua wali murid dan para siswa-siswi untuk melakukan daring, baik pada kegiatan PPDB maupun kegiatan belajar mengajar. Namun yang kami harapkan semoga kalian dapat terus belajar dan terus semangat belajar untuk meraih cita-cita. Nah, kalian mau tahu apa saja kegiatan di SMPN Negeri 2 Sendawar ini? Kalau mau tahu, ikuti videonya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera semua. Anak-anakku peserta didik baru yang saya cintai dan saya banggakan, saya ucapkan selamat datang di SMP Negeri 2 Sendawar. Senang sekali saya berkesempatan menjumpai kalian semua meskipun melalui video ini. Ingin sekali rasanya saya menyambut kedatangan kalian di sekolah, namun karena masa darurat COVID-19 ini, maka kita semua belum dapat bertatap muka di sekolah. Untuk itu, mewakili sekolah bertemu kalian, saya sampaikan pengenalan lingkungan sekolah melalui video ini. Semoga dengan video ini kalian semakin semangat, menatap dan antusias untuk belajar di rumah. Untuk mengawali kegiatan MPLS, yaitu masa pengenalan lingkungan sekolah, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Giarno SPD, jabatan di SMP Negeri 2 Sendawar, Wakil Kepala Sekolah. Dalam kesempatan ini saya mohon maaf karena untuk membuka kegiatan MPLS ini Bapak Kepala Sekolah sedang berhalangan, sehingga diwakilkan pada saya sendiri. Anak-anakku yang kucintai, nah, kegiatan MPLS itu adalah merupakan pengenalan lingkungan sekolah. Jadi dalam saat pengenalan ini, anak-anak bisa akan mengetahui bagaimana kondisi lingkungan SMP Negeri 2 Sendawar. Pada awalnya, anak-anak adalah berasal dari beberapa sekolah dasar, sehingga di kemungkinan tidak ada kesamaan antara yang ada di SMP dengan di SD. Nah, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan visi SMP Negeri 2 Sendawar, mengembangkan SMP Negeri 2 Sendawar yang disiplin, berprestasi, berbudaya, berwawasan lingkungan, berdasarkan iman dan takwa, serta berilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, misi SMP Negeri 2 Sendawar yang pertama, mewujudkan komponen standar nasional pendidikan yang disiplin, terdiri dari standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga pendidik dan kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian. Yang kedua, mewujudkan rasa ingin tahu dalam peningkatan prestasi siswa dalam bidang akademik dan non-akademik. Yang ketiga,
mewujudkan budaya bersih, rapi, dan indah pada lingkungan sekolah. Yang keempat, mewujudkan pendidikan yang adil dan merata. Yang kelima, mewujudkan pendidikan berkarakter pada seluruh komponen sekolah. Yang keenam, mewujudkan pendidikan yang berwawasan lingkungan. Yang ketujuh, mewujudkan nilai-nilai iman dan takwa dan budi pekerti, pelaksanaan kegiatan keagamaan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Yang kedelapan, mewujudkan peningkatan keterampilan dan kecakapan hidup dalam pemanfaatan iptek pada seluruh warga sekolah. Nah, itulah tadi visi dan misi SMP Negeri 2 Sendawar. Nah, kondisi SMP Negeri 2 Sendawar untuk ketenagaan guru PNS itu jumlahnya ada 26 orang, guru PTT ada 22 orang, TU guru honor 1 orang, TU PNS ada 2 orang, TU PTT ada 1 orang, TU honor ada 3 orang, kemudian Satpam, tukang kebun, dan cleaning service itu ada 4 orang. Nah, sehingga jumlah karyawan SMP Negeri 2 Sendawar ada 60 orang. Kondisi sekolah. Nah, kondisi sekolah kelas 9 itu ada 8 ruang. Kelas 8 ini ada 9 ruang. Dan kelas 7 ada 7 ruang. Nah, demikian keadaan profil SMP Negeri 2 Sendawar. Mudah-mudahan anakku dalam bentuk video ini bisa mengikuti video ini dengan tertib, aman, dan bisa membuka video ini sesuai jadwal yang dibagikan lewat grup dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan MPLS di SMP Negeri 2 Sendawar dinyatakan dibuka. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jalau Impung. Saya menjabat sebagai Ketua OSIS di SMP Negeri 2 Sendawar. OSIS merupakan kepanjangan dari Organisasi Siswa Intrasekolah. OSIS memiliki visi dan misi. Visinya adalah untuk menciptakan lingkungan sekolah yang asri. Misinya adalah untuk mengajak siswa membuat karya seni seperti seni musik dan seni rupa. Yang kedua adalah tugas OSIS. Tugas OSIS sangat banyak, namun salah satunya adalah tugas OSIS adalah untuk mengendalikan siswa agar lebih ke arah yang positif dan menyelesaikan masalah yang ada di dalam lingkungan sekolah. Perkenalkan, nama saya Teresia Rizmatintan. Saya adalah Wakil Ketua OSIS SMP Negeri 2 Sendawar. Tadi kita sudah mendengarkan visi dan misi dari OSIS, maka sekarang saya akan menjelaskan tentang tujuan dari OSIS. OSIS bertujuan untuk mendorong siswa-siswi SMP Negeri 2 Sendawar menuju hal yang lebih positif, yang berarti berdampak positif juga untuk sekolah itu sendiri. OSIS juga bertujuan untuk mempraktekkan keterampilan organisasi dan sosial bagi para siswa-siswi SMP Negeri 2 Sendawar, serta meningkatkan kemampuan bersosialisasi dan berorganisasi di sekolah. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Ningsih, biasa dipanggil Ibu Dewi. Saya mengajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pendidikan karakter pada anak merupakan proses pembentukan karakter yang memberikan dampak positif terhadap perkembangan emosional, spiritual, dan kepribadian. Oleh karena itu, pendidikan karakter berperan penting pada bagaimana anak bersikap dan melayani hidup mereka. Pendidikan sekarang tidak hanya intelektual saja, tetapi juga tentang akhlak, sikap, dan tingkah laku. Ini sebagai modal untuk siswa atau siswi yang berada di tengah-tengah masyarakat. Dengan adanya pendidikan karakter melalui pelajaran agama di masa pandemi ini, diharapkan orang tua, wali murid mendampingi pembelajaran selama di rumah. Dari pihak sekolah, pengurus keagamaan alhamdulillah sedang melakukan tahap pembangunan musola sebagai fasilitas ibadah siswa-siswi. Maka dengan ini kami sebagai guru agama dan pengurus pembangunan musola memohon dukungan doa dan partisipasinya dari orang tua atau wali murid yang ada. Semoga pembangunan musola ini bisa selesai secepatnya dan bisa dipergunakan. Ini adalah harapan kami. Terima kasih. Sampai jumpa, tetap semangat belajar di rumah. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di SMP Negeri 2 Sendawar. Perkenalkan, nama saya Cornelia Junia. Saya mengajar bahasa Indonesia. Selama pandemi COVID-19, pembelajaran bahasa Indonesia dilakukan secara daring dari rumah masing-masing dengan memanfaatkan beberapa aplikasi yaitu Zoom, Google Classroom, Quiz, WhatsApp, dan email, dan masih banyak aplikasi yang lainnya yang mendukung proses pembelajaran. Saya berharap siswa-siswi dapat mengikuti proses pembelajaran dari rumah masing-masing. Satu pesan saya, ingat, kita bukan sedang libur, tetapi kita belajar seperti biasanya, tetapi dari rumah masing-masing. Untuk orang tua, saya mohon bimbingan dan dukungannya untuk anak-anak kita. Mohon diperhatikan anak-anak kita dalam proses belajar di rumah. Diperhatikan apakah tugas-tugas yang diberikan oleh guru-guru sudah dikerjakan. Satu pesan terakhir saya, jangan biarkan pandemik ini menghalangi kita untuk meraih cita-cita. Selamat datang di SMPN 2 Sendawar. Sekali lagi selamat buat anak didik yang sudah diterima di SMP ini. Saya Lucia Ping, saya salah satu tenaga pendidik di SMPN 2 Sendawar. Saya mengajar bahasa Inggris kelas 8. Sehubungan dengan pandemi COVID-19 ini, kami berusaha memberikan pembelajaran yang terbaik bagi peserta didik. Walaupun kita hanya berinteraksi melalui beberapa aplikasi yaitu Google Classroom, Quizzes, Kahoot, email, WhatsApp, dan lain sebagainya. Pastikan kalian mempunyai pulsa sehingga bisa terkoneksi setiap saat dan di mana saja dengan guru apabila guru memberikan tugas dan ujian. Bagi para orang tua, diharapkan untuk membantu dan membimbing anak-anaknya di rumah mengerjakan tugas dengan tepat waktu, karena itu penting sekali. Sekali lagi, saya ucapkan selamat bergabung dan good luck. Saya Nere Riani, saya sebagai guru IPA di SMP Negeri 2 Sendawar. IPA adalah ilmu pengetahuan alam yang mempelajari tentang apa saja yang terjadi di alam, misalnya tentang lingkungan, kemudian tentang makhluk hidup, tentang iklim, dan lain-lain. Jadi, nanti ketika kita belajar IPA, kita tidak hanya belajar teori saja, tetapi juga disertai dengan praktikum. Di masa pandemi ini, kita tetap akan melakukan kegiatan pembelajaran. Nah, karena masa pandemi, jadi kita melakukan kegiatan pembelajaran secara daring. Nah, di sini nanti harapannya kepada siswa-siswi bisa mengikuti kegiatan daring ini dengan baik. Kemudian harapan juga untuk semua orang tua dari siswa-siswi untuk bisa mendukung
dan memantau anaknya di rumah masing-masing dalam masa pembelajaran daring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Noyan. Saya mengajar matematika. Kegiatan pembelajaran matematika memanfaatkan teknologi digital sebagai sarana pembelajaran online seperti WA Group, Google Classroom, dan Zoom. Selain mengerjakan tugas dari guru, siswa juga bisa belajar matematika dari laman resmi yang diedarkan oleh Menteri Pendidikan ataupun melalui aplikasi lainnya seperti Ruang Guru, YouTube, dan lain-lain. Dalam situasi seperti sekarang ini diharapkan ada kerjasama yang baik antara siswa, orang tua, dan guru, saling membantu, proaktif, dan mengutamakan yang terbaik untuk kelangsungan proses belajar mengajar dari rumah. Semoga pandemi COVID-19 segera berlalu, sehingga kegiatan pembelajaran dapat dilaksanakan di sekolah sebagaimana biasanya. Semoga SMP Negeri 2 Sendawar menjadi tempat yang nyaman dan menyenangkan bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, bebas dari COVID-19, dan tetap semangat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu, saya sebagai guru bimbingan konseling di SMP Negeri 2 Sendawar. Apa itu bimbingan konseling? Bimbingan konseling adalah upaya dalam memberikan pelayanan atau bantuan kepada anak agar mampu mandiri dan berkembang secara optimal. Tujuan dilakukannya bimbingan konseling agar anak dapat memilih, mempersiapkan diri, memegang tanggung jawab, dan mendapatkan hal yang berharga dari keputusan yang diambilnya. Oke, sebelumnya saya ingin menjelaskan dan menegaskan fungsi guru BK di sekolah tidak hanya untuk mengatasi anak-anak yang bermasalah. Kita guru BK juga di sekolah dapat membantu agar anak-anak dapat lebih menguasai dan mengembangkan kompetensi yang mereka miliki, dan juga sebagai pencegahan agar tidak terjadinya masalah. Kami sebagai guru BK bukan menjadi polisi sekolah yang harus ditakuti siswa dan siswi. Kami sebagai guru BK adalah teman untuk anak-anak bisa bercerita, berbagi masalah, atau dalam kata lain curhat. Ada beberapa layanan yang ada di bimbingan konseling, yaitu layanan orientasi, layanan informasi, penyaluran dan pengembangan, konseling kelompok, bimbingan kelompok, konseling individu, penguasaan konten, dan mediasi. Baiklah, mungkin itu sedikit penjelasan singkat saya mengenai bimbingan konseling. Semangat untuk anak-anak belajar untuk mencapai kesuksesan dan cita-citamu. Salam pendidikan. Demikian video dari kami. Terima kasih telah menonton dari awal hingga akhir. Kami berharap supaya kalian dapat betah bersekolah di sini dan merasa nyaman serta dapat menerima keadaan sekolah ini. Belajar dari COVID-19, jangan lupa jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Kita pasti bisa. 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 Jadi,